Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya rindu menyampaikan renungan singkat buat setiap kita. Sebelum kita memulai segala sesuatunya, kita percaya firman Tuhan ini rema. Firman Tuhan ini kekuatan kita. Firman Tuhan ini adalah pengharapan kita. Sehingga apapun yang kita hadapi di sepanjang hari ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita menjadi orang-orang yang tetap kuat, tetap percaya, karena hidup Kristen bukan hidup karena melihat, hidup karena percaya. Kepercayaan kita kepada Kristus itulah yang menentukan nilai hidup kita tatkala kita menjalani hari-hari kita. Puji Tuhan, dalam program Bible and Coffee ini saudara dikasih dalam Tuhan, saya rindu untuk terus memberikan waktu, membagikan firman Tuhan buat setiap saudara-saudara dimanapun saudara berada. Dan saya bersyukur antusias yang sangat luar biasa oleh karena umat Tuhan diberkati oleh program ini. Karena itu jangan lupa Bapak Ibu bisa subscribe. Yang Bapak Ibu belum subscribe, bagikan juga, sehingga banyak juga orang-orang yang menerima berkat Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Kita ada untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita ada untuk memuliakan Tuhan, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena hari ini kembali Bapak berikan kami kesempatan untuk kami merenungkan firman-Mu. Karena itu pagi hari ini Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami, urapi kami, tolong kami, sehingga kami mengerti akan firman, dan firman itulah yang kami lakukan dalam kehidupan keseharian kami. Sampaikan sesuatu bagi kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat saudara dan saya. Di dalam Matius pasalnya yang ke-9 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-29. Matius pasalnya yang ke-9 ayat 27 sampai dengan ayat 29. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikuti Yesus. Jadi dalam perjalanan Yesus menuju suatu tempat, ada dua orang buta yang juga mengikuti Yesus. Dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, penting untuk kita mengerti bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, memiliki belas kasihan. Iya kan? Sehingga banyak kali dicatat di Alkitab, maka berbelas kasihanlah Yesus. Maka berbelas kasihanlah Yesus. Jadi pesannya adalah ketika kita datang kepada Tuhan, kita percaya belas kasihan Tuhan itulah yang akan menyembuhkan kita. Belas kasihan Tuhan itulah yang akan melawat rumah tangga kita. Belas kasihan Tuhan itulah yang akan menolong kita tatkala kita menghadapi masa-masa sukar. Dia Allah yang memiliki belas kasihan. Ayat selanjutnya ayat 28. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datang kedua orang buta itu kepada. Jadi dua orang buta ini mengikuti Yesus baik dalam perjalanannya sambil berseru, "Hai anak Daud, kasihanilah kami. Hai anak Daud, kasihanilah kami." Sampai di sebuah rumah, orang buta ini, kedua orang buta ini tetap mengikuti Yesus dan tetap terus berkata, "Hai anak Daud, kasihanilah kami." Datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Wow. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesus melihat iman saudara dan saya. Kalau kita bilang, "Aduh, kira-kira mungkin gak ya Tuhan tolong saya? Aduh, kira-kira Tuhan mungkin gak ya pulihkan rumah tangga saya?" Yesus dalam firman-Nya berkata, "Sesuai dengan imanmu jadi padamu." Apa yang engkau, makanya saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab jelas katakan bahwa kalau orang ragu, orang bimbang, dia tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Orang yang berdua hati, apa sih mendua hati? Di sisi lain dia percaya Tuhan Yesus sanggup menolong dia. Tapi di sisi lain dia mulai berpikir dan mulai ragu. Jangan-jangan Tuhan gak mau tolong saya nih. Jangan-jangan terlalu lama mengandalkan Tuhan. Jangan-jangan. Akhirnya ada dua hati. Di hati yang satu dia percaya kepada Kristus sebagai
pribadi Tuhan yang dapat berbuat segala sesuatu. Tapi di sisi lain, di hatinya satu lagi saudaraku, dia meragukan. Hal ini tidak akan pernah bisa engkau dapati. Engkau tidak akan pernah mendapatkan apapun ketika ada kebimbangan, ketika ada keraguan-raguan dalam kehidupanmu. Yesus melihat iman. Kedua orang buta ini mengikuti Yesus dalam perjalanan, dan di dalam rumah dia bilang, aku percaya. Kenapa? Karena Yesus menanyakan, percayakah engkau? Jadi semua kembali kepada kita. Saudara juga ingatkan kisah seorang wanita yang pendarahan 12 tahun. Yesus sedang tidak mau menyembuhkan, bukan tidak mau, sedang tidak ada dalam perjalanan menyembuhkan wanita ini. Namun dalam perjalanan yang menyembuhkan seorang anak. Tapi Yesus seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun ini mendekati Yesus dan memiliki iman yang dahsyat. Dia bilang apa? Asalku jamah. Dia cukup menjamah ujung jubah Yesus, aku akan sembuh. Seketika itu juga Alkitab mencatat pendarahannya berhenti. Jadi semua kembali kepada saudara dan saya. Hari ini apakah engkau percaya bahwa rumah tanggamu bisa dipulihkan Tuhan? Hari ini apakah engkau akan percaya bahwa sakit penyakitmu pasti bisa disembuhkan Tuhan? Hari ini apakah engkau mau percaya bahwa Yesusmu, Yesusku, Yesus kita semua Tuhan tidak pernah berubah? Apakah kita mau percaya? Back to us, kembali kepada kita. Apakah kita mau percaya? Kenapa kembali kepada kita? Karena Yesus sudah mengerjakan hal-hal yang besar. Dia sudah salibkan, dan di atas kayu salib dia bilang, Yesus berkata, sudah selesai. Bagiannya dia sebagai Tuhan di muka bumi ini tatkala dia ada sebagai seorang manusia, sudah dia selesaikan. Sekarang bagian kita, apakah kita mau percaya pribadi ini bisa sanggup tolong kita? Atau kita mulai meragukan, jangan-jangan Tuhan tidak mau tolong saya, atau jangan-jangan Tuhan tidak sanggup. Pertanyaan yang sama dilemparkan kepada kita pagi hari ini dengan firman Tuhan ini. Percayakah kamu bahwa Yesus dapat melakukannya? Percayakah saudara bahwa Yesus sanggup tolong saudara? Percayakah saudara bahwa Yesus sanggup memulihkan hidupmu, hidup suamimu, memulihkan rumah tanggamu, memulihkan anakmu, memulihkan orang tuamu? Percayakah engkau? Kembali kepada kita. Pada akhirnya pagi hari ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap umat Tuhan yang mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh, merenungkan firman Tuhan. Sama-sama kita mau mendeklarasikan, ya Tuhan, aku percaya. Amin. Karena kalau kita lihat dalam perjalanan Yesus membuat mujizat tatkala dia hidup. Saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus selalu berbalik kepada kita, percayakah engkau? Percayakah engkau? Apakah engkau percaya? Sesuai dengan imanmu jadi padamu. Kita datang kepada Tuhan karena kita tahu dari Tuhan kita menerima sesuatu. Kita datang kepada Tuhan karena kita tahu Yesus Kristus Tuhan menyembuhkan kita. Kita datang kepada Tuhan karena kita tahu hanya Yesus jawaban dalam setiap masalah pergumulan kita. Kita datang kepada Tuhan karena kita tahu ketika kita datang kepadanya, maka jerih lelah kita dalam kita beribadah kepada Tuhan tidak ada yang sia-sia. Maukah kita percayakan hal ini? Kalau kita percaya, maka kita akan menerima apa yang kita percaya. Karena bagian Yesus sudah dikerjakan. Sekarang tinggal bagian kita. Apakah kita mau percaya atau kita bimbang? Kalau kita percaya, kita akan menerima kuasa. Kalau kita bimbang, Alkitab sudah katakan, orang bimbang, dia tidak akan pernah menerima apapun. Miliki kebulatan hati. Mau percaya dan tetap percaya bahwa Yesus sanggup melakukan jauh lebih besar, jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena anugerah-Mu, karena kasih setia-Mu. Kami terus dibekali oleh firman Tuhan. Kami terus dipersiapkan, kami terus didewasakan. Sehingga akhirnya kami menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh dalam iman, yang terus mengucap syukur, bahkan terus percaya bahwa kepercayaan kami kepada Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Hari ini kami belajar dari firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami. Kami mau percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan rumah tangga kami. Yesus sanggup memulihkan keluarga kami. Yesus sanggup menjamah istri dan suami kami. Yesus sanggup menjamah anak dan orang tua kami. Kami percaya ya Tuhan.
Karena itu ya Bapa, Engkau lihat setiap hati-hati dari umat-Mu yang pagi hari ini merenungkan firman-Mu. Sehingga jika Tuhan dapati ada kepercayaan mereka kepadamu, maka jadilah sesuai dengan iman mereka kepadamu. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Pertanyaan ini harus kita renungkan selalu. Percayakah engkau aku dapat melakukannya? Kita cuma bisa bilang, aku percaya Tuhan, bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan Yesus memberkati kita semua.